Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali di channel Sisworo Jaipo Blitar. Kali ini dalam liputan perjalanan ke Ljubljana, ibu kota Slovenia yang merupakan ibu kota terkecil di Eropa dan kota tujuan wisata singkat terbaik tahun 2022. Penduduk di kota ini hanya sekitar 250.000 jiwa. Perjalanan dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Atatürk, Turki selama 12 jam. Setelah transit sejenak, perjalanan dilanjutkan menuju Bandara Ljubljana Bože Puknik selama kurang lebih 2 jam 30 menit. Destinasi pertama yang dikunjungi adalah Jembatan Naga yang merupakan ikon Ljubljana. Anda belum dikatakan ke Ljubljana jika belum berfoto di samping patung naga tersebut. Jembatan ini dibangun pada tahun 1901 oleh arsitek Dalmatian Jurij Janinovic menggantikan jembatan kayu ek yang runtuh karena gempa bumi pada tahun 1895. Jembatan ini merupakan jembatan terbesar yang dibangun di Eropa pada saat itu. Legenda menceritakan bahwa Jason, pendiri Ljubljana, membunuh seekor naga yang mengganggu seorang perawan yang melintasi jembatan tersebut. Awalnya jembatan ini bernama Jembatan Jubile Kaisar Franz Joseph I. Jembatan ini melewati sungai besar, yakni Sungai Ljubljana. Di jembatan ini terdapat 4 patung naga besar yang dilengkapi dengan 16 patung kecil lainnya. Spot kedua yang kami kunjungi adalah Kastil Ljubljana. Komplek kastil ini berdiri di Bukit Kastel di atas pusat kota Ljubljana. Dibangun pada abad 11, kemudian dibangun kembali pada abad 12. Sebagian besar bangunan dibangun pada abad 16 dan 17. Pada abad 17 dan 18, kastil ini menjadi gudang senjata. Pada tahun 1797, Ljubljana dan kastil diduduki oleh tentara Prancis. Pada abad ke-19, didesain ulang sebagai penjara dan sebagai benteng militer. Renovasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1960 dan dilakukan selama 30 tahun. Dari kastil ini kita bisa melihat kota Ljubljana. Spot berikutnya yang wajib dikunjungi di Ljubljana adalah kawasan Kota Tua. Kota ini dibangun kembali setelah gempa bumi pada tahun 1511 dengan gaya arsitektur barok. Setelah gempa bumi pada tahun 1895, kota ini dibangun kembali
dengan gaya pemisahan Wina. Sehingga kota ini merupakan perpaduan sempurna antara sejarah abad pertengahan dan sentuhan modern. Di kawasan ini kita juga bisa mengunjungi pasar sentral, yakni pasar bersejarah yang dikelilingi oleh kedai makan berlapis kanvas yang menjual produk sayur mayur. Selain itu, kita juga bisa mengunjungi Galeri Kota Ljubljana yang merupakan pusat seni dan desain lokal. Kita juga bisa mengunjungi Teater Boneka Ljubljana, merupakan tempat untuk menampilkan karya teater lokal. Tidak lupa, kami juga mengunjungi University of Ljubljana. Universitas ini merupakan perguruan tinggi tertua dan terbesar di Slovenia. Didirikan pada tahun 1919, universitas ini memiliki 23 fakultas dan 40.000 mahasiswa. Terdiri dari 37.874 mahasiswa lokal dan 2.389 mahasiswa asing. Universitas ini masuk 500 besar academic ranking of World University. Kami juga menyempatkan diri mengunjungi pusat kebudayaan Muslim Ljubljana. Bangunan ini selesai dibangun tahun 2020. Di dalam pusat kebudayaan Muslim ini terdapat masjid modern dengan desain terindah di Eropa. Masjid ini dapat menampung 1.400 jamaah. Masjid Ljubljana merupakan masjid pertama di Ljubljana. Usulan pembangunan masjid ini telah diusulkan sejak tahun 1969. Kala itu Slovenia masih berada di bawah kekuasaan Yugoslavia. Izin pembangunan masjid diberikan pada tahun 2000, namun demikian ditentang oleh kelompok sayap kanan, namun dibatalkan oleh pihak pengadilan. Pembangunan ini menghabiskan biaya 34 juta euro, sebagian besar didukung oleh Qatar. Alhamdulillah, kami sempat untuk sholat di masjid ini. Masjid ini belum dibuka penuh 24 jam. Sekian liputan kali ini. Sampai jumpa. Salam.